Indonesia Layak Anak kembali hadir menemani adik-adik di rumah di edisi minggu ini. Senang banget pagi hari ini Kak Titi bisa menemani adik-adik yang tentu saja menikmati hari liburnya. Dengan Kak Titi tentu saja ya, dengan penuh semangat. Ya, tentu saja di edisi kali ini Kak Titi nggak sendiri, harus ada yang menemani dong. Apalagi ditemani dengan siswa-siswa yang berprestasi. Pasti juga menginspirasi adik-adik di rumah. Ya, pagi hari ini Kak Titi nggak sendiri, tapi bersama dengan Aska. Hai, selamat pagi Aska. Selamat pagi Kak Titi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ih, kita lama nggak ketemu ya. Kamu kemana aja? Di rumah. Oh, di rumah nggak kemana-mana. Aska, boleh dong kenalan adik-adik ataupun juga teman-teman di rumah ya. Terutama teman-teman di rumah nih, teman-temannya Aska yang ingin kenal dengan Aska. Boleh deh kenalan dulu. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aska Nafatir Rahmani. Kelas 4 STT Al-Wataniyah Sumeneb. Wih, Aska selama seminggu ini kegiatannya apa saja Aska? Tentunya sekolah, madrasah, ngaji, les. Wih, banyak banget ya. Aduh, gimana waktunya tuh baginya? Kan kalau sekolah pulangnya jam berapa? Jam 1:30. Terus harus les, harus madrasah, harus ngaji juga. Capek nggak sih? Capek tapi Tetap semangat ya, harus tetap semangat dong. Ya, mungkin bisa jadi contoh nih untuk teman-teman di rumah. Ya, Aska tadi udah perkenalan, masih kelas 4 SD, tapi ternyata, dia suka banget mendongeng, ya kan? Iya. Aska mulai sejak kapan suka dongeng? TK. Oh, TK. Jadi TK udah suka dongeng ya? Biasanya kalau dulu awal-awal dongeng tentang apa nih Aska? Membaca cerita. Habis itu nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba apa? Ikut lomba. Ikut lomba. Ih, penasaran kan pastinya ikut lomba apa Aska? By the way, selain tadi kegiatan mengaji, kegiatan madrasah, Aska di sekolah ada ekskul juga nggak sih? Ada. Ekskul apa? Pramuka, basket, bahasa Inggris. Kalau Aska ikutan ekskul nggak di sekolah? Iya. Ekskul apa? Pramuka, kuliah maghrib, basket, bahasa Inggris. Ikut semua? Enggak, sebenarnya masih banyak. Cuman lupa. Oh, hanya sebagian aja yang disebutin ya. Ya bener, nggak apa-apa deh ya. Kalau disebutin semua nanti panjang ya, Aska ya. Oke, Aska, kegiatannya kan tadi ikut ekskul pramuka, terus ekskul bahasa Inggris. Suka banget dengan bahasa Inggris. Lumayan. What's your name? My name is Aska. Wih, pintar, tepuk tangan dong. Ih, keren ya. Aska kan kelas 4 SD nih. Nah, kalau bahasa Inggris itu udah sampai mana nih Aska? Ekskulnya di bagian apa? Menyebutkan tentang apa? Benda-benda di sekitar kah atau udah sampai mana? Kayak di dalam, di luar, di samping gitu. Iya. Keren Aska. Selain bahasa Inggris, ikut olahraga basket juga. Basket itu biasanya ekskulnya kan harus olahraga, mendribble. Udah pintar nggak mendribblenya? Lumayan. Biar sehat ya. Dicontoh ya Aska ya, teman-teman di rumah. Oke, Aska kan suka mendongeng. Terus mendongengnya udah mulai dari TK. Ini juga bisa share juga nggak sih sama teman-teman kalau misalnya belajar mendongeng atau juga bercerita itu harus seperti apa sih Aska? Tentunya belajar.
Tidak patah semangat dan berdoa. Oh, iya. Oke, biasanya kalau misalnya bercerita atau mendongeng, itu Aska diajarin sama siapa sih? Sama Bunda. Oh, sama Bunda. Berarti Bunda suka mendongengi Aska juga dong? Kak? Iya. Oh, keren. Iya deh. Kali ini Aska mau mendongeng juga nggak nih untuk teman-teman? Tentunya dong. Wih, tentang apa coba? Coba dilihat dulu dong. Diintip dulu judulnya. Tentang? Berani berkata jujur. Oh, berani berkata jujur. Oke deh, teman-teman. Pasti sudah penasaran kan? Untuk mendengarkan dongeng dari Aska. Jangan kemana-mana ya. Yuk kita simak dongeng dari Aska. Zafira sedang merasa sangat senang. Penyebabnya adalah uang 100.000 yang dia temukan di lantai kelasnya. Itu artinya dia bisa membeli boneka yang sudah diincarnya selama ini. Maka sepulang sekolah, Zafira langsung pergi ke toko boneka. Dia segera mengambil boneka teddy bear warna merah muda kesukaannya. Ternyata harga boneka itu lebih murah daripada uang yang dia temukan di sekolah. Akhirnya aku bisa membeli boneka ini. Tak perlu menunggu tabunganku cukup, gumam Zafira. Setelah membayarnya ke kasir, Zafira bergegas pulang ke rumah agar bisa segera bermain dengan boneka barunya itu. Keesokan harinya, saat Zafira masuk ke kelasnya, terdengar suara ribut-ribut. Teman-teman, apakah kemarin ada yang menemukan uang 100.000 itu? Itu milik Rena. Uang itu untuk membayar buku, ujar Fandi di depan kelas. Namun, anak-anak kelas 4 menggeleng-gelengkan kepala mereka karena tidak tahu akan keberadaan uang itu. Zafira yang sangat tahu tentang uang itu menjadi bingung. Rupanya uang itu milik Rena. Meskipun merasa bersalah, Zafira hanya bisa diam saja karena dia bingung apakah harus jujur atau pura-pura tidak tahu. Seharian Zafira terus memikirkan masalah itu. Karena tak tahan dengan kebingungannya, akhirnya setelah makan siang dia menceritakan masalahnya itu pada ibunya. Aku merasa bersalah pada Rena, Bu. Tapi aku juga takut jika jujur Rena akan memarahiku. Aku takut dia tak mau lagi berteman denganku. Apalagi uangnya sudah aku pakai untuk membeli boneka, kata Zafira dengan air mata yang terus mengalir. Sudah, jangan menangis. Ibu akan mengganti uang Rena. Tapi kamu harus jujur pada Rena ya. Apalagi Rena sahabat baikmu, kata ibu. Tapi aku takut, Bu, ujar Zafira. Kenapa harus takut, sayang? Zafira kan tidak mencuri. Yang penting ceritakan secara jujur pada Rena. Insya Allah Rena tidak akan marah, jawab ibu tenang. Setelah itu ibu memberikan uang. Zafira pun pamit untuk pergi ke rumah Rena. Karena berasal dari keluarga sederhana, Rena sering mencari uang sendiri dengan berjualan kue selepas sekolah. Untungnya saat Zafira sampai di rumah Rena, Rena masih ada di rumahnya. Assalamualaikum, ucap Zafira. Waalaikumsalam, jawab Rena yang tak lama kemudian muncul dari balik pintu rumahnya. Zafira, ada apa kamu kemari? Tanya Rena senang. Maafkan aku, Rena. Sebenarnya aku yang telah menemukan uangmu. Tapi aku telah memakai uangmu untuk membeli boneka teddy bear. Aku kesini untuk mengganti uangmu.
Aku harap kamu memaafkanku, kata Zafira dengan menyodorkan uang 100.000. Alhamdulillah, tentu saja aku akan memaafkanmu. Zafira, aku malah berterima kasih karena kamu yang menemukan uangku. Kamu adalah teman terbaikku, balas Rena. Zafira lalu memeluk Rena. Mereka akhirnya tetap menjadi sahabat yang baik. Kejujuran memang memerlukan keberanian. Anak yang jujur akan selalu menjadi teman baik dimanapun mereka berada. Terima kasih teman-teman. Yeay! Keren banget dongengnya. Itu tentang kejujuran ya. Memang kalau misalnya kita jujur itu terkadang sulit ya Aska. Apalagi kalau kita melakukan kesalahan. Aska pernah begitu juga gak sih? Selama ini belum ya? Belum. Harus jujur ya. Iya, mudah-mudahan dari dongeng yang sudah dihadirkan sama Aska, jadi teman-teman juga harus jujur. Menjaga kejujuran itu sulit, tapi kalau misalnya kita jujur, apalagi pada diri sendiri, wah itu is the best ya Aska. Iya dong Kak Titi. Oke, nah adik-adik dan juga teman-teman, pastinya kamu juga penasaran kan kira-kira prestasi apa sih yang sudah pernah diraih oleh Aska? Ya kan? Iya. Oke, nanti kita akan tanya-tanya sama Aska tentang prestasinya ya, apalagi di bidang dongeng. Ya, adik-adik juga bisa menyimak kita tentu saja di edisi kali ini melalui Pro 1 Sumeneb di FM 101,3 MHz dan juga di channel YouTube RRI Sumeneb.net. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nanti kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, oke? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Indonesia Layak Anak masih menemani teman-teman di rumah dan tentu saja masih bersama Kak Titi dan juga Aska. Wih, tadi keren ya dongengnya tentang kejujuran. Oke. Yang pasti kalau misalnya teman-teman di rumah juga ingin mendengarkan dongeng kedua dari Aska, jangan kemana-mana dulu ya. Nah, kali ini prestasi dari Aska mungkin teman-teman juga penasaran kan? Aska, prestasi di bidang dongeng, Aska udah ikut lomba apa aja dan juga menang apa aja nih Aska? Tahun kemarin lomba FLS 3N juara 1 mendongeng. Wih, keren. Lomba kisah juara 1 di RSI. Wih. Dai Lukman Hakim juara 1. Sama Dai juga juara 1. Matematika dapat perunggu. Wih. Bahasa Inggris dapat juara 2. Puisi waktu TK dapat juara 1. Wah, banyak banget prestasi dari Aska. Jadi mulai dari TK, Aska itu suka ikut lomba-lomba ya? Oh, lomba puisi oke, lomba dai oke, matematika oke, bahasa Inggris oke, dongeng juga oke ya. Waduh. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya untuk adik-adik di rumah. Nah, Aska,
Kalau dari lomba-lomba yang sudah diikuti sama Aska nih, apalagi lomba dongeng, itu kalau dongeng sudah sejak dari TK atau sejak SD nih Aska? Kalau dongeng dari TK, dongeng tuh berawal dari hobi membaca. Jadi Aska suka baca buku ya. Biasanya baca buku apa, tentang apa nih Aska? Dongeng aja kah atau buku-buku lain nih? Komik sama buku kayak kosakata bahasa Mandarin, Korea gitu, Jepang. Oke. Dari kosakata itu pasti ada yang nyantol dong. Annyeonghaseyo. Iya, iya kan? Bener nggak sih kayak gitu? Itu bahasa apa? Bahasa Korea. Oh, oke. Arigatou gozaimasu. Itu apa? Bahasa apa? Jepang. Oh, keren. Wah, iya. Jadi dari membaca juga akhirnya Aska suka banget mendongeng ya. Oke, selain mendongeng tadi kan juga dai. Nah, kalau dai itu udah sejak kapan Aska? Dari SD. Dari SD kelas berapa? Kalau nggak salah kelas 2 atau nggak 3 gitu. Oke. Nah, boleh dong bagi pengalaman sama teman-teman kalau misalnya ikut lomba pertama kali pasti kan nervous tuh Aska. Nah, Aska misalnya nervous, menghilangkan nervous itu bagaimana Aska? Makan jajan. Iya. Beda-beda ya. Ada yang tarik nafas, buang nafas. Tapi kalau Aska makan jajan aja ya biar nafasnya hilang gitu ya. Iya. Makanya kita sama-sama ya Aska. Iya deh. Oke. Selain itu Aska kan menghilangkan nervousnya dengan kayak makan gitu kan, makan jajan gitu. Selain itu apa lagi nih Aska? Di bawah Heaven. Oh, di bawah Heaven aja. Iya. Kayak nggak ada orang aja di depan gitu ya Aska ya. Iya, oke. Terus Aska kan juga ini ya di bidang akademik juga oke nih. Kayak matematika, kemarin dapat juara 2, perunggu ya, dapat perunggu. Itu di mana ikutnya? Ikut lomba apa? Omnas, pertama itu penyisian di sini. Habisnya itu lolos ke Surabaya. Habis itu tingkat provinsi lolos. Habisnya itu tingkat nasional nggak lolos. Oh, tapi dapat perunggu. Ih, keren. Tos dulu dong. Wih. Terus di bidang bahasa Inggris kemarin dapat juara 2. Nah, itu ikut di mana Aska? Pipo. Pipo itu di mana? Di Surabaya. Enggak, di sini. Oh, di sini. Ya, dapat juara 2 ya. Itu mengalahkan berapa orang Aska? Banyak. Mungkin ada puluhan atau ratusan. Wih, keren. Aduh, bangga banget deh sama Aska. Apa nih? Mungkin bisa di-share juga sama teman-teman di rumah. Kalau misalnya ingin seperti Aska, itu bagaimana sih banyak prestasinya? Aku kan juga mau. Gimana? Pastinya belajar. Oh, harus banyak belajar ya. Terus apa lagi? Selain belajar? Berdoa. Oh, berdoa. Aska semangat belajar, terus juga semangat dalam hal apapun. Itu disemangatin siapa sih Aska? Ayah dan bunda. Oh, ada yang mendukung pastinya ya. Didukung banget sama ayah dan bunda ya. Oh, the best deh buat ayah dan bunda. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan prestasi seperti Aska juga ya. Apalagi dapat dukungan dari kedua orang tua. Doa juga dari kedua orang tua. Pasti juga seperti Aska ya Aska. Amin. Iya, oke, Aska. Kali ini mau mendongeng tentang apa lagi nih? Pasti teman-teman di rumah udah menunggu Aska. Apa? Tentang apa? Kepercayaan itu mahal. Kepercayaan itu mahal.
Oke, lanjut Aska. Ini dia teman-teman dongeng dari Aska. Dian sangat senang membaca. Banyak buku cerita yang telah dibacanya. Kadang dia meminjam buku di perpustakaan sekolah. Kadang membelinya di toko buku juga. Dian rela menyisihkan uang sakunya untuk menabung membeli buku. Seperti sekarang, sudah seminggu ini Dian menabung. Dia sangat menginginkan buku cerita terbaru di toko buku. Tapi uangnya belum juga terkumpul. Aku takut buku yang aku inginkan habis. Bagaimana ya? Pikir Dian. Lalu dia teringat dengan uang kas teman-temannya yang dia pegang. Karena Dian menjabat sebagai bendahara di kelasnya. Apa aku pinjam dulu uang kas kelas yang aku pegang ya? Gumam Dian. Setelah lama berpikir, Dian akhirnya memutuskan untuk memakai uang kelasnya dan pergi ke toko buku langganannya. Aku harus membeli buku itu, ucapannya mantap. Akhirnya Dian sampai di toko buku. Setelah mencari beberapa saat, dia pun menemukan buku yang dicarinya. Tanpa menunggu lama, Dian langsung meraih buku itu. Namun, saat berjalan menuju kasir, muncul keraguan dalam dirinya. Duh, pinjam uang kas gak ya? Gumamnya. Dian ragu karena dia merasa sudah mengkhianati teman-temannya yang mempercayakan uang kas padanya. Tak mau mengecewakan teman-temannya, Dian pun mengurungkan niatnya membeli buku dengan meminjam uang kas dan meletakkan kembali buku itu yang diinginkannya itu. Lebih baik aku tetap menabung. Semoga buku itu masih ada saat uangku sudah cukup nanti. Aku tak mau menjadi orang yang tak bisa dipercaya. Kepercayaannya teman-temanku lebih mahal harganya, ujar Dian pada dirinya sendiri. Dian pun kembali ke rumah tanpa membawa buku yang diinginkannya. Assalamualaikum, ucap Dian di depan pintu. Waalaikumsalam. Halo keponakan tante yang cantik, jawab seseorang. Tante Wulan, kapan tante datang? Seru Dian senang saat melihat tantenya datang. Baru tadi. Dian, tante sudah kangen sama keponakan tante yang cantik ini. Yuk masuk, tante punya oleh-oleh untukmu, ajak tante Wulan. Saat berada di dalam, Dian kaget melihat ada satu paket buku di atas meja. Dian pun melihat ke arah tante Wulan dengan senyum mengembang. Buku-buku itu untukmu sayang, ujar tante Wulan. Wah, ini kan buku yang aku sudah lama Dian incar, ucap Dian saat melihat buku-buku yang ada di atas meja itu. Tante tahu kalau kamu menginginkan buku itu, makanya tante belikan sebagai hadiah, ujar tante Wulan. Terima kasih tante Wulan, kata Dian girang. Rupanya Allah memberikan balasan yang lebih baik pada Dian. Balasan bagi orang-orang yang amanah dan dapat dipercaya. Terima kasih teman-teman. Yeay, itu dia dongeng tentang Kepercayaan itu mahal. kepercayaan itu mahal. Emang iya ya kalau misalnya ada orang yang percaya sama kita, terus kita malah menodai kepercayaan itu. Waduh, pasti mereka nggak bakal percaya lagi ya Aska. Apalagi sama teman kita gitu ya kan. Iya. Dari cerita yang tadi dihadirkan Dinda ya. Dinda mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ya. Bahwa harus bisa menjaga kepercayaan dari orang lain kepada kita. Pastinya nanti kita akan kembali lagi ya teman-teman.
Jadi jangan kemana-mana dulu. Untuk teman-teman yang ingin menonton dan juga mendengarkan kita bisa melalui channel YouTube RRI Sumeneb.net dan juga di Pro 1 Sumeneb di FM 101,3 MHz. Kita akan kembali, jadi tetap stay. Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang? Indonesia Layak Anak masih menemani teman-teman di rumah dan tentu saja masih bersama Kak Titi dan juga Aska. Tadi Aska sudah menghadirkan 2 dongeng sekaligus tentang kejujuran dan juga kepercayaan itu mahal ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik di rumah ya. Aska ke depan ingin berprestasi di bidang apa lagi nih? Tentunya dongeng, dai juga. Non akademik dan akademik ya. Wih keren. Tos dulu dong. Sukses ya Aska. Mudah-mudahan lebih banyak lagi juaranya. Oke. Kak Titi tunggu nih prestasi-prestasi dari Aska ya. Oke. Nah, pastinya senang sekali menemani teman-teman di rumah dengan obrolan yang seru bersama Aska dan juga dongeng dari Aska. Nah, yang pasti kita harus berpisah Aska. Sedih banget gak sih? Iya. Oh ya, yang pasti Kak Titi juga sedih harus berpisah dengan adik-adik di rumah. Dan untuk adik-adik di rumah yang ingin mendengarkan dan juga menonton kita, jangan lupa ya untuk menontonnya di channel YouTube RRI Sumeneb.net dan juga di Pro 1 Sumeneb. Aska, mungkin yang terakhir nih, ada nggak sih yang ingin disampaikan oleh Aska untuk teman-teman di rumah supaya berprestasi seperti Aska? Jangan lupa belajar dan jangan patah semangat ya. Ada kata-kata juga nggak nih yang ingin disampaikan sama Aska? Kata-kata untuk teman-teman biar tambah semangat lagi? Mungkin tidak ada. Iya, oke deh. Yang pasti harus rajin belajar katanya Aska ya. Ya, jumpa lagi di episode berikutnya dengan prestasi-prestasi yang membanggakan dari siswa berprestasi lainnya bersama Kak Titi ya. Sampai jumpa dan bye-bye. Bye-bye.